Bermain sosial media sekarang telah menjadi hal yang cukup adiktif. Bangun tidur, buka sosmed. Lagi makan, buka sosmed. Lagi di toilet, buka sosmed. Bahkan sebelum tidur, alangkah tanggungnya jika tidak buka sosmed lagi. Tapi kalian sadar gak kalau setiap platform sosial media entah kenapa memiliki lingkungan yang 180 derajat saling berbeda. Kita ambil contoh seperti Instagram yang katanya terlalu serius, TikTok yang isinya bercanda terus, dan Facebook yang kadang dicap boomers. Loh, kok gitu? Dan apakah ini semua benar? Jadi sesuai request yang ada di kolom komentar, makanya kali ini gue mau bahas yang santai aja. Pernah gak sih kalian ketika terjadi sebuah berita besar yang penting dan berita tersebut akhirnya merambat ke semua sosial media kalian? Disitulah momen kalian akhirnya sadar kalau netizen dari setiap sosial media itu berbeda banget. Ketika melihat beritanya dari sosial media TikTok, reaksi netizennya cukup nyebelin, dimana kerap kali jika kita ingin bertanya mengenai konteks dari berita yang sedang terjadi di kolom komentar, komentar-komentar balasan yang muncul kebanyakan malah bercanda, bahkan di luar konteks atau out of topic, sehingga komentar-komentar yang memang benar-benar ingin menjelaskan pertanyaan kita selalu saja ketimbun. Tapi jika kalian melihat berita besar lewat Instagram, entah kenapa literasi dari netizennya itu lebih melek dikit ketimbang TikTok, karena semuanya bersifat kritis dan aware dengan beritanya. Sama halnya dengan platform X atau Twitter yang malah lebih tinggi lagi literasinya. Kalau Facebook bisa dibilang netral, porsi bercandanya ada, porsi kritisnya juga ada. Dan itu juga berlaku di YouTube yang emang netral juga. Apakah kalian relate? Coba komen aja. Lalu apa dari semua alur tadi, kasta sosial media yang paling baik adalah Instagram dan juga X atau Twitter? Nyatanya enggak juga. Kita putar balik sedikit ketika ada sebuah konten atau postingan hiburan atau bahkan sebuah karya seni, posisi kasta tersebut akhirnya terbalik. Justru netizen TikTok lah yang paling bisa untuk mengapresiasi dan mensupport sebuah karya yang diposting oleh seorang kreator. Sedangkan di Instagram justru agak lain. Gak jarang komentar-komentar yang terlalu kritis sehingga kritikan selalu diberikan. Bahkan alih-alih kritik, mereka juga malah menghujat. Tapi memang apresiasinya juga gak kalah banyak tentunya. Dan untuk sosial media sisanya, semuanya bisa dibilang cukup netral. Jadi apakah sosmed yang terbaik itu YouTube dan Facebook? Karena sedari tadi selalu netral. Justru netizen dari kedua platform ini juga kadang bermasalah juga. Seperti Facebook yang entah kenapa netizennya kerap kali mempercayai berita-berita yang belum dikonfirm kebenarannya. Dan YouTube yang emang memiliki kasus mirip karena banyaknya user yang masih di bawah umur juga. Jadi sedari sini kita mungkin bisa berkesimpulan kalau TikTok itu kebanyakan hiburan dan bercanda, Instagram terlalu serius, Twitter lebih kritis dan serius lagi, dan Facebook dan YouTube yang cukup netral. Dan apakah statement yang menjadi kesimpulan tadi itu benar adanya? Memang secara di lapangan, platform sosial media tadi terlihat banget memiliki keunikan perilaku dari netizennya masing-masing. Tapi perbedaan perilaku tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar karena alasan-alasan yang akan gue jelasin di next chapter. Jadi faktanya tidak ada sosial media yang memiliki kasar tertinggi, tapi kadar lingkungan sosial media yang toksik lah yang ada, yang memang disebabkan oleh faktor perilaku netizen tadi. Karena ini memang benar-benar diriset oleh beberapa media artikel, di mana kalian bisa lihat sendiri datanya siapa sosial media yang paling toksik. Tapi di luar poin tadi, apa sih yang menyebabkan perilaku netizen itu berbeda-beda di setiap platform sosial media? Alasan paling simpel dan paling utama dari kerandoman perilaku netizen di setiap sosial media adalah tentu karena faktor siapa yang menggunakan aplikasi tersebut. Siapa di sini itu dikategorikan berdasarkan umur dan kedewasaan berpikir tentunya. Kalian heran kenapa TikTok isinya bercanda-bercanda terus? Kenapa komentarnya selalu saja kebelet ingin masuk search bar alias komentar biru kalau kata orang TikTok? Sehingga komentar-komentar yang gak nyambung dan out of topic ini bertebaran di platform TikTok yang malah membuat kita sebagai pengguna normal malah jadi gak nyaman.
Ya karena faktanya netizen TikTok mayoritas dipenuhi oleh bocil dan juga remaja dari usia 10 sampai 24 tahun. Dan yang orang dewasanya itu dikit pakai dikit banget. Hingga wajar aja kalau banyak konten-konten FOMO ataupun komentar-komentar yang kebelet viral karena memang rata-rata usia penggunanya merupakan rata-rata usia yang pikirannya masih belum matang dan masih berkembang untuk menjadi lebih baik dan dewasa juga. Lalu kalian bertanya, kenapa di Instagram isinya orang-orang yang serius semua? Tentunya karena rata-rata umur penggunanya adalah remaja dewasa, yakni umur 18 sampai 24 tahun. Yang remajanya juga sudah mulai serius dikit dan dewasanya yang memang apa-apa selalu kritis, sehingga nggak heran postingan hiburan aja bisa ditanggap dengan terlalu serius karena memang standar humor atau standar pikiran netizen di Instagram pun juga jauh beda dengan TikTok. Untuk komentar-komentar negatif tentu saja itu hanya faktor haters yang semua sosial media pasti ada, yang udah gua bahas semua di video ini, jadi cek aja. Dan itu berlaku untuk platform lain seperti Twitter yang didominasi oleh orang-orang dewasa yang sudah kritis dan berpengalaman dalam berbagai aspek, dan juga sedikit remaja tentunya. Atau platform sosial media Facebook yang karena merupakan sosial media yang trendy pada tahun 2010-an, makanya cukup dipenuhi oleh orang tua dan sedikit anak muda tentunya. Pada intinya, rata-rata umur netizen lah yang memang membuktikan perilaku-perilaku netizen di setiap platformnya. Tapi itu juga hanya sebatas data saja. Terkadang nyatanya mau sosmed manapun itu, semua tipe netizen, mau itu yang suportif atau yang nyebelin, semua tetap ada, walaupun hanya berbeda di jumlahnya saja. Pada akhirnya semua sosial media memiliki dampak yang sama, yaitu positif atau negatif, tergantung bagaimana kita bisa mengatur konsumsinya. Jadi apakah menurut kalian statement-statement yang orang lain katakan tentang perilaku netizen di setiap sosial media itu benar? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian termasuk netizen apa? Dan platform sosial media mana yang sering kalian pakai untuk sehari-hari? Silahkan komen juga. Jadi begitulah kerendeman dan keanehan netizen-netizen di setiap sosial media yang memang ada-ada aja. Tapi semua ini dikarenakan faktor rata-rata kemampuan berpikir mayoritas penggunanya juga. Tapi semua itu juga tidak masalah, karena sosial media sendiri bisa menjadi hal yang cukup baik jika kita bisa terus bersikap positif dan terus berbagi hal-hal yang baik dan bukan kebodohan. Cobalah membuat lingkungan yang sehat di setiap sosial media yang ada dengan kerendoman netizennya. Jadi kira-kira kalian punya internet culture apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.